Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada seorang pun yang merasa pernah membuat dirinya sendiri. Semua orang berakal pasti faham bahwa dia ini sebetulnya hanyalah hamba Allah. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Tidak ada orang yang punya perasaan pernah menciptakan dirinya sendiri. Semua orang berakal akan menyimpulkan kalau dia mau berpikir bahwa dia ini adalah hamba Allah. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Tidak ada satu pemerintahan pun, satu raja pun yang mengaku pernah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan daratan, menciptakan lautan. Semua orang yang berakal waras akan punya pemahaman bahwa dia tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala manusia ini dalam kelalaian. Sebetulnya ini perkara ini sudah jelas. Ini manusia itu lalai. Ada yang lalainya biasa, ada yang lalainya itu luar biasa. Lalai tidak sempat berpikir bahwa dia ini hamba Allah, nggak sempat mikir. Yang dipikir bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana saya membuat rumah. Gak sempat mikir perkara ini. Ada yang lalainya itu meningkat sampai betul-betul lupa kepada Allah, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada manusia itu yang ngaku jadi Tuhan, kayak Fir'aun. Sehingga iblis pun heran melihat Fir'aun. Iblis itu katanya pernah datang kepada Fir'aun. Fir'aun, kamu ini loh apa? Saya ini umur saya itu sudah ribuan tahun. Pengalaman saya bumi langit. Surga neraka saya lihat, tapi saya ini untuk jadi hamba Allah aja nggak diterima oleh Allah itu.
Jadi hamba aja saya ini nggak diterima, dianggap hamba yang tidak baik. Nah kamu itu loh, lahirnya kapan kamu itu? Kok bisa ngaku jadi Tuhan itu loh? Kok hebat betul kamu itu? Itu pasukan kamu, katanya iblis pada Firaun. Tak tiup sekali aja udah mati semua itu. Saya ini ngaku jadi hamba pun nggak diterima oleh Allah. Lah kok kamu ngaku jadi Tuhan itu loh. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, itulah manusia semulaikan. Kalau sudah lupa itu, nggak karu-karuan namanya manusia itu. Betul-betul sangat aneh. Maka semulaikan Allah telah mengutus para nabi, para rasul, yang terakhir adalah Nabi Agung Muhammad SAW, untuk mengingatkan manusia, kamu itu hamba Allah, kamu itu miliknya Allah. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keselamatan bagi kamu selain dalam tunduk taat kepada Allah. Kamu ini berhajat kepada Allah setiap detik, setiap saat. Tidak ada jalan selamat buat kamu kecuali ke dalam tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Itulah diantara yang dimaksud dengan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maksudnya yang disembah hanya Allah, menghambakan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah siang dan malam. Tuflihu, maka kamu akan sukses. Siapa saja, manusia siapa saja, di mana saja, kok dia merasa bahwa dia akan sukses tanpa tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sebetulnya di ini adalah keliru, bodoh. Dia ini sebetulnya sedang dalam usaha untuk menghancurkan diri sendiri. Kapan saja kok ada rasa saya bisa sukses tanpa Allah, sebetulnya kita ini sudah dalam jurang kehancuran. Kita tidak mungkin akan bisa selamat, tidak mungkin akan bisa sukses, tidak mungkin akan bisa mulia, tidak mungkin bisa mendapatkan kebaikan apapun tanpa kita ini tunduk, taat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Ini sudah pasti ini malaikat taala. Nah, ada makhluk yang namanya iblis, itu suka membisik-bisikkan dalam hati manusia itu bahwa tanpa taat tuh bisa sukses, bisa selamat, bisa bahagia. Dalam maksiat itu ada kesenangan, kegembiraan. Itu tipuan iblis. Maka sebelum kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dan di bumi itu beliau akan berhadapan dengan iblis, maka beliau itu di surga dikasih latihan dulu oleh Allah. Iblis itu diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk surga. Bisi-bisi mbah kita bahwa di dalam meninggalkan perintah Allah akan ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan. Waktu itu mbah kita dilarang oleh Allah untuk makan
buah khuldi. Tapi iblis itu bisik-bisikkan, kalau kamu makan itu justru nanti umur kamu panjang dam. Tapi kalau kamu nggak makan, nanti umur kamu malah pendek, kamu malah susah mati. Kalau kamu makan, nanti umur kamu panjang, kamu jadi seperti malaikat. Ya kalau tidak, nggak akan umur panjang kamu. Terus iblis itu bisik-bisikkan begitu. Ini lakuma laminan nasihin. Dia mengatakan kepada mbah kita Adam dan istrinya Hawa, saya ini cuman niat baik aja loh, demi masa depan kamu itu. Kalau kamu nanti gak makan buah khuldi itu, masa depan kamu suram ya. Kalau makan itu masa depan kamu cerah. Lah, mbah kita itu nggak ngira ada orang nipu, itu nggak ngira, karena beliau itu kumpulannya itu orang-orang baik terus, makhluk-makhluk baik, malaikat, nggak pernah ada orang nipu. Nah, iblis itu pertama kali makhluk yang nipu, maka dikira tenan kira-kira ini. Maka hati-hati semuanya ta'ala. Dan ini tipuan iblis. Zaman dulu tipuan iblis sampai sekarang itu sama saja. Pokoknya kalau kamu mengamalkan perintah Allah itu susah, kalau tidak mengamalkan perintah Allah enak, masa depan cerah. Jadi kalau kamu mengamalkan agama Allah malah susah nanti kamu. Dan kalau kamu tidak mengamalkan agama Allah, gembira, enak. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan harapan-harapan bohong kepada manusia itu. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Syaitan itu menakut-nakuti orang, maka Allah mengatakan janganlah kamu takut sama syaitan, takutlah kepada aku. Syaitan lo punya apa sebenarnya? Syaitan itu nggak punya apa-apa, tapi punyanya satu tok, nakut-nakuti orang. Dia tidak punya senjata, dia tidak punya bedil, dia tidak punya apa-apa, tapi nakut-nakuti terus, akhirnya orang jadi pada takut. Dia tidak punya diwe, nggak punya apa-apa setan itu, tapi sukanya ngiming-ngiming terus, ngiming-ngiming, sehingga orang tuh pengen, padahal setan nggak punya apa-apa, cuma ngiming-ngiming tok. Kamu ikut saya nanti dapat duit, kamu ikut saya dapat laba besar, kamu ikut saya dapat senang. Tapi setan sendiri nggak punya apa-apa, melarat nggak punya apa-apa. Tapi karena dia ini istiqomah nakut-nakuti orang-orang pada takut. Karena istiqomah dia ini ngimeng-ngimeng orang, akhirnya pada pengen semua, padahal nipu aja semuanya. Coba semua kan, semua itu kan dunia itu cuma eming-eming saja. Yang punya segalanya itu hanya Allah. Sebetulnya yang berhak untuk ngiming-ngiming itu hanya Allah. Dia yang punya segalanya. Yang berhak menakut-nakuti juga hanya Allah. Dia yang bisa mencelakakan. Adapun setan dan pasukan-pasukannya dan seluruh manusia itu nggak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwata illa billah. Nakut-nakuti tapi tidak bisa mencelakakan, ngiming-ngiming tapi juga tidak punya apa-apa. Maka kalau kita ini diiming-iming sama syaitan, ingatlah bahwa Allah telah mengiming-iming kita dengan yang lebih besar. Kalau kita mengamalkan agama Allah, Allah berjanji kepada kita, hidup kita akan barokah,
setelah itu akan masuk surga Allah SWT. Kalau setan itu atau teman-temannya, pengikut-pengikutnya nakut-nakuti kita, kalau kita amal agama akan susah, nggak usah takut, mereka nggak punya apa-apa, nggak bisa mencelakakan kita. Allah telah menakut-nakuti kita dan Dia yang Maha Kuasa. Kalau tidak mengamalkan agama, maka kita di dunia ini akan dikasih oleh Allah ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Bukan rumah yang sempit, kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya luas, ya, sawahnya luas, tapi sumpek terus, itulah namanya kehidupan yang sempit. Walaupun pagi hiburan, sore hiburan, malam hiburan, tapi tetap saja nggak pernah bisa tenang. Itu di dunia. Orang yang meninggalkan agama, Allah akan kasih kehidupan yang sempit, seperti kehidupan orang-orang kafir itu. Hiburan siang malam. Kenapa? Karena hati mereka tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, maka perlu hiburan siang dan malam. Perlu minuman keras siang dan malam. Nah, karena apa? Hatinya panas sebenarnya. Hatinya panas. Karena panas perlu pendingin. Nah, tapi kalau hatinya sudah dingin, nggak perlu didinginkan lagi. Itulah orang-orang iman. Dan kemudian setelah itu mereka di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, seburuk-buruknya tempat. Ini ancaman dari Allah yang bisa mencelakakan, yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau ancaman dari makhluk itu gak usah takut, cuma kan ancaman dari makhluk itu, makhluk nggak bisa apa-apa, cuman ngancam tok aja. Iming-iming dari makhluk juga nggak usah pengen, iming-iming tok saja. Pada hakikatnya tidak akan ada perkara yang terjadi apapun tanpa Allah. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ada orang itu mau membacok kamu dengan pedangnya, kamu jangan takut pedang, karena pedang itu tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh tangan. Maka yang mestinya kamu takuti itu jangan pedangnya, tangannya itu. Tapi kalau kamu lihat, tangan pun tidak akan bergerak kalau tidak diperintah oleh otak. Maka yang kamu takut itu otaknya, jangan tangannya. Jadi kalau kamu pikir juga, otak itu pun juga tidak akan merintah bacok kalau hatinya nggak mangkel sama kamu. Maka yang kamu takut itu hatinya, jangan otaknya. Hati itu pun kalau kamu pikir, kalau nggak ada nyawanya juga nggak ada bisa mangkel. Yang kamu takut itu nyawanya. Kalau dia mati, masa kamu takut sama orang mati? Bisa bacok kamu orang mati? Nggak bisa. Yang kamu takut itu nyawanya, jangan orangnya. Sedangkan nyawa itu loh, juga nggak usah kamu takuti, karena nyawa itu datangnya dari Allah. Kalau Allah kasih nyawa, ya dia akan bergerak. Kalau Allah tidak kasih nyawa, dia tidak akan bergerak. Maka takutilah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Manusia itu seperti boneka-boneka, kata Imam Ghazali, ini boneka-boneka yang ditarik oleh benang-benang kecil, yaitu benang-benang kudrat Allah, yang dia tidak bisa bergerak apapun yang kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun yang galak, apa yang beliau buat? Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku dari kamu. Tuhanku, Tuhan kamu adalah Allah. Yang ciptakan kamu, ciptakan saya Allah.
Maka ya Allah yang menciptakan Fir'aun ini, lindungilah aku dari Fir'aun. Maka Fir'aun nggak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Musa. Bayi-bayi disembelih, siapa-siapa dimarahi. Tapi kalau sudah berhadapan sama Nabi Musa, nggak bisa berkutik, nggak bisa apa-apa. Dia kenceng-kenceng, berak-berak karena ketakutan pada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa itu nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Fir'aun, bahwa pasukannya Fir'aun, bahwa siapa saja tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah.